Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita tentunya di YouTube Anjar Lombok. Di video kali ini aku akan membuat bolen pisang yang berlayar walaupun tidak menggunakan mentega pastry. Dan bolen pisang ini bisa bertahan 1 minggu di suhu ruang dan rasanya semakin lama semakin moist. Untuk cara pembuatan dan resep lengkapnya, teman-teman wajib tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channel Anjar Lombok. Terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng juga supaya teman-teman mendapat notifikasi saat kami update video terbaru. Nah, ini dia cara pembuatannya. Untuk langkah pertama, kita akan membuat bahan A. Siapkan wadah yang cukup besar, lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku menggunakan tepung cakra kembar. Lalu tambahkan juga dengan 150 gram butter atau teman-teman bisa menggunakan margarin. Tambahkan juga dengan 2 sendok makan minyak sayur. Dan ketiga bahan ini kita akan campur menjadi satu, diaduk-aduk supaya tercampur rata. Dalam tahap bahan A ini kita tidak menambahkan air karena ini yang akan membentuk layernya nanti. Nah, kalau sudah semua diaduk-aduk menjadi satu, sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu bahan A, lalu kita akan timbang bagi menjadi 25 bagian. Dalam satu adonan menghasilkan 372 gram, kita bagi 25, kalau ditimbang kurang lebih 14 gram. Lakukan menimbang sampai selesai sebanyak 25 biji. Lanjut kita akan membuat bahan B. Dalam wadah yang cukup besar, kita tambahkan dengan 400 gram tepung protein tinggi. Aku menggunakan cakra kembar dan juga 50 gram gula halus. Nah, tambahkan juga dengan 150 gram butter atau teman-teman mau menggunakan margarin juga boleh. Lalu kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Dan setelah ini kita akan tambahkan dengan 160 ml air. Tapi teman-teman menambahkannya sedikit demi sedikit saja sambil terus diaduk-aduk. Dan kalau dirasa adonannya udah cukup lembek, jangan ditambahkan air. Namun bila adonannya terasa kurang lembek, teman-teman bisa menambahkan air. Diaduk-aduk terus sampai tercampur rata. Dan tadi di awal lupa menambahkan garam. Jangan lupa ditambahkan garam 2 sendok teh ya teman-teman. Nah, setelah ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk resep lengkapnya seperti biasa nanti aku akan tulis di kolom deskripsi. Aduk terus sampai tercampur rata karena aku rasa adonannya belum terlalu pas. Jadi aku habiskan semua air yang 160 ml tadi. Diulenin terus sampai tercampur rata. Tekstur adonan harus elastis, tidak keras dan tidak lembek. Nah, ini adonannya udah selesai. Lalu kita timbang, menghasilkan 721 gram. Kita bagi juga sama dengan bagian A, yaitu 25 bagian. Berat adonan masing-masing kurang lebih 25 gram. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan timbangan, teman-teman bisa diperkirakan aja. Yang penting adonan A dan adonan B sama-sama dibagi menjadi 25 bagian. Dan ini dia adonan A dan adonan B yang sudah kita bagi. Lalu kita ambil adonan B, tekan-tekan di telapak tangan atau bisa juga tekan-tekan di meja kerja. Lalu isi dengan bahan A, tutup kembali dengan bahan B. Lakukan seperti yang aku buat di video ya teman-teman. Setelah semua kita tutup rapi,
Lalu letakkan adonan dalam loyang. Lakukan semuanya sampai adonannya habis. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Anjar Lombok, salam kenal dari aku. Jangan lupa di subscribe dan juga tekan tombol like kalau teman-teman suka dengan video ini. Adonan A dan adonan B sudah kita bungkus jadi satu. Lalu kita akan istirahatkan selama 1 jam atau boleh juga lebih. Jangan lupa ditutup dengan lap bersih supaya permukaan kuenya tidak kering. Setelah kita istirahatkan 1 jam, ambil satu adonan, kita balik bagian bawah menjadi atas. Lalu kita tekan-tekan di meja kerja dan gilas seperti yang aku lakukan di video. Kalau sudah digilas, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal, biasa-biasa aja. Lalu digulung, memanjang seperti yang aku buat di video. Dan setelah ini, kita akan gilas lagi, memanjang. Tonton terus videonya supaya tidak gagal paham ya. Ini parts yang paling penting untuk menentukan layernya. Dan setelah ini kita gulung-gulung lagi adonannya sampai rata ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan-tekan, bagian bawahnya kita jadikan atas dan kita gilas atas bawah dan kiri kanan. Sisakan tengahnya sedikit supaya agak menonjol, supaya bentuk bolen kita kelihatan cantik. Lalu isi Messi Series di tengahnya. Untuk toppingnya teman-teman bisa sesuai selera, mau pakai keju juga boleh. Untuk ukuran pisangnya dipotong sebesar ibu jari. Dan kita tutup pisangnya sambil dirapikan. Setelah nonton video ini, bagaimana menurut teman-teman? Cukup gampang kan bikin bolen? Lanjut, siapkan loyang yang cukup besar yang bisa untuk 25 biji bolen. Olesi dulu dengan margarin supaya bolennya tidak lengket. Saat meletakkan bolen di loyang, jangan lupa ditekan lembut menggunakan tangan supaya lipatannya tidak terbuka. Nah, lanjut kita akan buat lagi prosesnya sama dengan proses yang pertama. Digilas lalu dilipat dan digilas lagi, digulung-gulung. Lalu kita tekan sedikit dengan tangan dan kita gilas atas bawah dan kiri kanan. Seperti yang aku lakukan di video ya. Nah, ini kita akan buat yang isian keju. Kejunya dipotong bentuk batangan aja, panjangnya disesuaikan dengan ukuran pisangnya. Lalu dirapikan. Disesuaikan bentuknya supaya lebih cantik. Supaya tidak lupa yang isian coklat dan isian keju, jangan lupa dikasih tanda ya di atasnya. Nah, ini dia semua bolen yang udah kita bentuk, siap kita panggang. Sambil menunggu ovennya panas, kita siapkan 1 kuning telur untuk olesan, tambahkan juga dengan 1 sendok makan susu kental manis. Lalu kita aduk-aduk supaya telur dan susu kental manisnya tercampur rata. Ovennya sudah panas, kita akan panggang bolennya, masukkan di rak bawah. Kita panggang selama 20 menit dulu atau sampai bagian bawah bolen kelihatan coklat dan atasnya sudah agak mengering. Nah, ini bagian atasnya sudah agak kering, kita keluarkan dari oven. Olesi atas bolen dengan bahan olesan yang kita buat tadi. By the way, kalau teman-teman menggunakan oven listrik, panggang bolen di suhu 200 derajat menggunakan api bawah saja. Kalau sudah agak kecoklatan bawahnya, teman-teman bisa keluarkan bolennya. Lalu kita olesin atas bolen dengan bahan olesan dan kita akan beri topping. Di sini aku menggunakan topping Messi Series dan untuk isian kejunya diparut dulu, baru ditambahkan topping di atas bolen. Nah, setelah ini kita panggang bolennya di api atas
Dan kalau menggunakan oven yang tanpa api atas, pindah ke rak atas. Ya teman-teman, cukup mengerti kan dengan penjelasanku ini? Semoga dimengerti ya. Kalau teman-teman ada yang kurang dimengerti, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah pasti aku akan balas. Nah ini setelah kita panggang lagi, selesai dioles, bolennya udah mateng, kelihatan cantik banget. Rasanya pun enak, lembut, dan moist banget. Pas banget dijadikan untuk teman minum teh ataupun minum kopi. Nah sekarang kita lihat isi dalamnya. Kulitnya berlayer. Recommended banget untuk teman-teman coba resep ini. Dan resep ini juga bisa teman-teman jadikan untuk ide usaha teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ketemu lagi kita di next video. Assalamualaikum.